Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Itu adalah putra suci Zhuang Hongliang dari prefektur Yonghe. Dikatakan bahwa orang ini dapat mengendalikan hidup dan mati seseorang segera setelah ia lahir. Tanpa diduga, dia juga berlindung pada putra dewa. Dikatakan bahwa orang ini adalah pria kuat alami dengan kekuatan tak terkalahkan. Dan jika dia bertarung dengan seseorang di level yang sama, orang ini dapat dengan mudah melihat kekuatan magis orang lain. Seberapa mengerikan ini, ucap Wei Siking ketika melihat orang yang keluar pertama kali. Zhuang Hongliang ini dapat dianggap sebagai salah satu putra suci teratas dari Mansion Yonghe, dan pewaris masa depan Yonghe Mansion. Dia benar-benar berlindung pada putra Dewa Zhao. Benar-benar menurunkan statusnya, ujar Ku Gaofeng, Kuan Muliu, dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang-orang seperti Zhuang Hongliang akan dengan rela menyerahkan diri kepada putra dewa. Ya, apa yang kamu tahu, Tuan Shenzhou adalah reinkarnasi dari Tuan Suci kuno, dan sekarang dia telah menerima warisannya. Di tanah percobaan ini, ia akan menjadi tak terkalahkan. Ucap Zhuang Hongliang berkata dengan bangga dan berkata lagi, namamu Qin Chen kan? Saya mendengar bahwa Anda mengalahkan putra suci darah, membunuh Ren Wang Shengzi, dan bahkan Ben Huarong Shengzi yang merupakan putra suci Tian Gong Anda sendiri. Sekarang, saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan. Suara Zhuang Hongliang jatuh, dan kekuatan tak terlihat keluar dari pupilnya, dan aura aneh segera meresap antara dunia dan bumi. Dia menatap Qin Chen dalam-dalam, matanya sangat dalam, dan sepertinya membuat orang benar-benar mabuk. Kekuatan kelahiran dan kematian Zhuang Hongliang diam-diam didesak, dan segera berniat menelan jiwa Qin Chen. Zhuang Hongliang, jangan ceroboh, Qin Chen tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Ucap Zhao Lianghan dan Qi Wenmin juga menjadi serius. Kekuatan alami kelahiran dan kematian, apakah itu kuat? Ucap Qin Chen mencibir. Tiba-tiba, alisnya terbelah, salah satu mata vertikalnya terbuka, dan gelombang jiwa yang tak terlihat meledak. Teknik terlarang jiwa surgawi. Gumam Qin Chen, fluktuasi jiwa yang menakutkan berubah menjadi cahaya jiwa seperti panah yang tajam, juga langsung menusuk mata Zhuang Hongliang ini. Tidak ada yang menyangka bahwa Qin Chen begitu ganas dan bisa mengerahkan kekuatan jiwa yang begitu besar. Ketika dua tatapan super bertabrakan, mata Zhuang Hongliang tiba-tiba meledak, menjadi dua lubang darah dan bau tragis di udara. Mataku, pupil kelahiran dan kematianku, mengapa ini bisa terjadi? Aku tidak bisa melihatnya lagi, tidak mungkin, apa yang kamu lakukan padaku? Ucap Zhuang Hongliang menutupi matanya dan berteriak sedih. Teknik terlarang jiwa surgawi Qin Chen mengandung misteri yang tak terbatas, dan kekuatan jiwanya sangat kuat sehingga dapat mengejutkan Master Sage Surgawi tingkat akhir. Pupil kelahiran dan kematian apanya, di mata Ben Shao, itu hanya sampah. Ucap Qin Chen tidak peduli sama sekali. Penonton terkejut, dan ada keheningan, hanya suara Qin Chen yang bergema, itu begitu sombong yang bergema di telinga Zhuang Hongliang. Para master seperti Putra Suci Darah, Zhao Lianghan, dan Qi Wenmin, yang telah menderita kerugian di tangan Qin Chen, dikejutkan satu persatu, kulit kepala mereka mati rasa, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Meskipun mereka tahu bahwa Qin Chen mengerikan, mereka tidak tahu bahwa Qin Chen sangat mengerikan. Qin Chen, jangan sombong, ini adalah tempat di mana Tuan Shenzhou Shengzi memperbaiki rantai. Kami tidak bisa mentolerir Anda menjadi liar. Zhao Lianghan meraung. Shenzhou Shengzi, di mata Ben Shao, itu tidak lebih dari seekor semut. Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Dia melanjutkan, Zhao Lianghan, karena kamu dan aku sama-sama murid Tianzuo, aku akan membiarkan kamu pergi, bertobatlah.
Ketika suara Qin Chen terdengar, sosok Zhao Lianghan bergetar, dan melintasi kekosongan tak terbatas, dia tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. "Qin Chen, jangan terlalu merajalela." Zhao Lianghan berteriak, dan lapisan napas di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan telapak tangan besar sudah menekan Qin Chen. "Huff, masih ingin melawan, matilah," ucap Qin Chen. Tubuhnya menjadi sangat tinggi sekaligus, dan meledak dengan aura kuno. Telapak tangan Zhao Lianghan, segera setelah bersentuhan dengan aura kuno Qin Chen, itu runtuh setiap inci. Kekuatannya tidak dapat membahayakan Qin Chen sama sekali, itu rapuh dan rentan. Ada tampilan luar biasa di mata Zhao Lianghan. Bagaimana ini mungkin? Qin Chen tidak sekuat sebelumnya. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi begitu mengerikan? Bahkan lebih megah dan menakutkan daripada ketika Ben Huarong dilenyapkan sebelumnya. "Zhao Lianghan, apakah menurutmu pemuda ini menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya sebelumnya? Ini konyol, tidakkah kamu mengerti? Aku membiarkanmu pergi sebelumnya. Pemuda ini hanya ingin menggunakan tanganmu untuk menemukan putra iblis ini. Padahal, di mataku, kamu hanyalah seekor semut yang bisa diremas sampai mati sesuka hati. Anda, sebagai murid Tianzuo, berkolusi dengan orang luar dan menjebak murid Tianzuo saya. Sekarang saya punya alasan untuk membersihkan pintu dan membunuhmu. Matilah untukku." Ucap Qin Chen. Kekuatannya menyapu kehampaan seperti badai. Qin Chen mengecam pukulan, dan telapak tangan hitam yang megah muncul di langit. Kekuatan tinju ini secepat pikiran ilahi, dan seluruh tubuhnya dihantui oleh roh kuno. Di antaranya, kekuatan tak terbatas mengembun di telapak tangannya. Zhao Lianghan bergetar di udara, dan ki tubuhnya dihamburkan oleh kekuatan Qin Chen. Hukum sage surgawi terasa seperti tidak berfungsi. Dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya, tetapi dia belum pernah menemukan aura tirani seperti itu. Apa ini? Mengapa ada kekuatan tirani seperti itu? Apakah ini masih manusia? Itu di luar keberadaan master biasa. Ucap Zhao Lianghan meraung liar. Dia menjadi gila, membakar Shen Yuan, membakar esensi dan darah, dan bahkan membakar jiwa, putus asa untuk menyerang. Qin Chen hanya meninju. Tinju ini, seperti gunung suci kuno yang tak terbatas di surga. Semua orang melihat seluruh tubuh Zhao Lianghan terbang di udara, lubang darah muncul di dada, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Biarkan aku pergi, Shen Zhao Shengzi, tolong selamatkan aku." Zhao Lianghan meraung, berjuang mati-matian, tetapi tidak bisa bergerak. Kekuatan di tubuhnya memudar dengan cepat. "Menyelamatkanmu, Zhao Lianghan, kamu telah menyinggung Ben Shao, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu di sini." Ucap Qin Chen meremas kepala Zhao Lianghan, itu meledak seperti semangka busuk, dan seluruh tubuh Zhao Lianghan juga meledak. Itu terkoyak oleh Qin Chen dengan satu gerakan. Melihat adegan itu, Qi Wenmin gemetar di sekujur tubuhnya, dan dia merasakan hawa dingin naik dari telapak kakinya, dan seluruh tubuhnya kaku. Bagaimana mungkin Qin Chen menjadi begitu kuat? Ketika dia pertama kali memasuki tanah percobaan, meskipun dia kuat, dia tidak terlalu berlebihan. Sekarang dia membunuh Zhao Lianghan dan orang kuat lainnya dalam satu nafas. Bukankah akan sangat mudah baginya untuk memenggal kepalaku dalam sekejap? Apakah aku sedang bermimpi? Fikir putra suci darah dan yang lainnya meraung tak percaya. "Qin Chen, kamu terlalu gila. Di depan saya, berani membunuh orang-orang saya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak akan membunuh Anda?" Shen Zhao Shengzi tiba-tiba angkat bicara, dan meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan tubuhnya yang telah duduk bersila perlahan berdiri. Aura yang kuat ditekan, dan para master top seperti Wei Shiqing merasakan aura yang menakutkan, seolah-olah menghadapi binatang raksasa kuno. "Alasan mengapa kalian berani datang adalah karena aku belum menembus ranah penguasa, alam sage surgawi akhir. Anda semua sangat salah. Kursi ini telah lama menembus ranah penguasa. Dan saya di sini hanya untuk memperbaiki rantai,
agar dapat secara langsung mengembalikan ke alam puncak dari sage surgawi yang terlambat. Dan kemudian memasuki kedalaman tanah percobaan ini, menjarah warisan guru suci lainnya. Hari ini, biarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari kursi ini. Ucap Senzhao Shengzi tiba-tiba bergetar. Kamu sudah menembus alam Tuan. Ekspresi Ku Gaofeng, Kuan Muliu, Wei Siking, Zhou Wusheng dan lainnya semuanya berubah. Alasan mereka terus bergegas sebelumnya adalah untuk mencegah orang ini menerobos. Karena begitu orang ini menerobos ranah penguasa, dan kemudian mengembalikan kekuatan cermin ilahi, kekuatannya akan tak tertandingi. Tapi Wei Siking dan yang lainnya tidak pernah menyangka bahwa mereka sudah terlambat. Pihak lain telah menembus ranah hegemoni. Pada saat ini, apakah itu Wei Siking atau Ku Gaofeng dan yang lainnya, nyali mereka semua sudah menciut. Saudara Qin, ayo cepat mundur. Kita sudah terlambat. Tidak peduli seberapa kuat kita tidak bisa membunuh orang ini. Daripada bertarung tanpa arti dan membiarkan orang lain mengambil keuntungan, lebih baik mundur sekarang. Bisik Kuan Muliu dari paviliun Minghui segera memberikan pikiran ilahi kepada Qin Chen, dan pada saat yang sama dia melengkungkan tubuhnya, bersiap untuk keluar dan pergi. Semuanya, ayo pergi, ucap Ku Gaofeng bahkan lebih sederhana, dia meraung dan melompat langsung ke kehampaan. Hah? Mau pergi? Bisakah kamu pergi? Ucap Senzhao Shengzi menggerakkan tangannya, dan ruang itu segera bergetar. Kekuatan yang tak terlihat berubah menjadi sangkar, menutupi dunia, dan kekuatan besar memaksanya kembali. Wajah Ku Gaofeng sangat jelek. Dia melambaikan aura pedangnya dan memotong kekuatan itu. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa semua ruang di sekitarnya terhalang oleh kekuatan khusus. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa melompat keluar sama sekali. Senzhao Shengzi tersenyum dingin. Putra suci darah dan yang lainnya sangat bersemangat sehingga mereka semua berlutut, meraung dengan tergesa-gesa, dan bahkan ada jejak kegilaan di mata mereka. Jelas, mereka telah dicuci otaknya oleh putra suci dan menjadi fanatik. Saudara Qin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap Wei Siking dan yang lainnya menjadi gugup. Qin Chen berkata, kamu tidak perlu panik seperti ini. Bahkan jika dia telah menjadi seorang di ranah penguasa, tuan muda ini dapat sepenuhnya menahannya. Ucap Qin Chen tersenyum dingin. Tiba-tiba, aura kuno di tubuhnya menyebar. Banyak retakan mulai muncul di kekosongan di sekitar mereka, dan sangkar itu tiba-tiba retak. Ku Gaofeng, Kuan Muliu, kakak senior Zhou, kakak senior Wei, kenapa Anda tidak mempercayai Ben Shao? Apakah karena Ben Shao belum menunjukkan kekuatan? Meskipun putra iblis ini telah menerobos alam Tuan, sebenarnya pemuda ini sudah memperhitungkan hal ini sejak lama. Dan ini juga sejalan dengan rencanaku. Biarkan dia menerobos, memenggal kepalanya, dan menyadari kekuatan alam tuanya. Ucap Qin Chen tiba-tiba menjadi agung. Di tubuh Qin Chen, kekuatan mulai sepenuhnya dilepaskan, dan alam surga dan bumi terbuka, dan aura para leluhur pecah tidak seperti sebelumnya, dan berubah menjadi tubuh kuno yang mengerikan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan